Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Saya melihat begitu banyak yang pakai baju merah, semuanya menyala. Luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu, kita mau baru saja kita masuk ke dalam tahun baru Imlek. Kita mau sama-sama berdoa hari ini, memohon berkat perlindungan yang dari Tuhan Yesus. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita, membukakan lembaran baru, kesempatan yang baru bagi kita untuk semua dapat dipulihkan. Bagi semua keluarga-keluarga agar tetap bersatu. Semua yang mengalami masalah ataupun yang sedang dalam perpecahan atau apapun, biar Tuhan yang ikut campur tangan dan memulihkan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, sebab kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang kasih-Nya selalu baru setiap hari, kasih-Nya tidak pernah berubah, selalu ada untuk kita semua. Amin. Sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ada amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Siapa yang ajaib bagi kita semua? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Sungguh tidak berubah, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sebab Dia ajaib. Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sungguh tidak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Untuk selamanya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Nama Tuhan. Berikan aplaus yang terhebat untuk Tuhan kita Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini begitu cerah.
Engkau telah mengundang kami semua untuk hadir di tempat ini, untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami sungguh bersyukur kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau setia dan janji-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, mencintai setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Engkau tahu apa yang kami hadapi dalam hidup kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami, masalah yang kami hadapi. Apapun itu Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau sujud dan berdoa, memohon pertolongan-Mu, memohon campur tangan-Mu, memohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang hidup. Engkau dapat mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau sangat mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang ada di depan kami, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan peduli atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di tahun baru Imlek yang sudah boleh kami rayakan Tuhan, kami mau memohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir dalam hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau ada dalam hati kami. Dan kami mau terus bersekutu denganmu, terus melekat padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan kami. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sumber kasih dan cinta dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan, lawat hidup kami, jamah setiap kami Tuhan, dan ubahkan seturut kehendak-Mu. Kami percaya ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan turut campur tangan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, kami dapat dalam, ku dapat dalam Yesus. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kami berseru, Engkaulah Tuhan yang ajaib.
sekecil apapun yang Anda ucapkan malam hari ini, Tuhan dengar. Amin. Tuhan mendengar. Amin. Mari kita sama-sama bersyukur dan kita memuji Dia, sebab Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang Anda harapkan. Tuhan tahu setiap doa kita. Keluarkan isi hati Anda dan sampaikan kepada Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Bapak Ibu sendiri yang katakan dari hati. Oh amin, kami percaya Tuhan. Selamanya ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidup kami. Kami percaya, kami serahkan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kau sertai hidup kami, Kau beri kami kekuatan. Kau mendengar setiap doa kami. Terus, kita mau terus bersyukur, sebab di dalam bersyukur kita menemukan kekuatan yang baru. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Terima kasih. sebab kami punya Allah yang ajaib, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau datang ke bawah kaki salib-Mu. Kami mau bawa seluruh hidup kami. Oh Yesus. Kami mau tetap tinggal di dalam hati-Mu. Kami mau menaruh seluruh kepercayaan kami. Dan
kami mau tetap tenang. Sebab Allah yang maha kuasa, Amin. Allah yang ajaib, Amin. Allah yang kuasanya melebihi dari segala apapun, Kami Allah yang terlebih sanggup untuk memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami. Saat kami sudah tidak mampu Tuhan, tapi Engkau lebih dari mampu untuk mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan jari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Yesus, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu,
Kerinduan kami datang menyembahmu. Engkaulah satu-satunya. Kau Yesus, tiadalah balasikana. Bapa, malam hari ini, kalau Engkau telah mengutus putramu Romo Dwi Djoko di tengah-tengah kami Tuhan, sungguh bukan suatu kebetulan. Kami percaya Tuhan, Kau hendak memakai anakmu ini untuk menyampaikan kerinduanmu, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mohon urapan yang daripadamu untuk seluruh keberadaan Romo Dwi Djoko saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan Tuhan menjamah kami melalui firman yang boleh dibawakan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Shalom. Ya, kita malam ini, apa ini? Kongsi pacai ya. Kongsi pacai berarti bagi-bagi angpo. Mari keluarkan ampungnya. Baik, kita sebelum menyerah acara kita akan sejenak merenungkan mengenai keluarga, tempat pemulihan. Ya, tempat pemulihan. Semuanya kita akan ada dalam keluarga. Kita semua pasti mengalami yang namanya luka, lelah, capek, sakit hati, itu pasti masing-masing dari kita. Tetapi Tuhan ingin apa? Ingin supaya kita semua sungguh disembuhkan, dipulihkan dalam dan melalui keluarga. Amin. Nah, kita akan merenungkan Mazmur yang amat indah ini, Mazmur 147 ayat 3 ini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ada kalian pernah patah hati? Sering. Bagaimana rasanya patah hati itu? Aduh, sakit ya. Sakitnya di sini, wah macam-macam sakit ya. Ditolak ya, patah hati. Mengalami luka-luka itu. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa rindu supaya kita mengalami rahmat kesembuhan itu. Ya. Nah, Mazmur ini sebenarnya memberikan gambaran apa? Yang sangat indah tentang Allah kita. Ya. Allah kita adalah Allah sang penyembuh itu. Ya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang membalut luka-luka hidup kita itu. Ya. Saya 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 cewek. Ya. Laki-laki, cowok, cowok, cewek, cowok. Ya. Jadi ya 4 itu. Waktu kami kecil, ya, meskipun sekarang ya tetap kecil begini, waktu masih kanak-kanak dulu, ya. Suatu hari itu nenek kami itu ngomong, kok duitku hilang ya? Ati duit. Nenek saya di Colong Romo. Jadi nenek kehilangan uang. Berapa juta kira-kira? 5 juta? Enggak, kehilangan uang cuma 10 rupiah. 10 rupiah. Ya. 10 repis ya. Tapi zaman itu ya uang itu receh itu. Lalu kemudian bapak saya itu guru SD gitu. Guru zaman dulu kan biasa
memukul muridnya itu biasa sekali, tidak seperti sekarang. Dulu memang mesti bawa penggaris itu, karena nek murid tidak dipukul itu ya tetap mendablek gitu, maka ya pengajaran dulu seringkali juga melalui tindakan mukul dan sebagainya, itu sudah wajar ya. Kami anak-anak sering dipukul itu ya biasa itu. Nah, kami anaknya 4 disuruh baris, ayo baris, siapa yang ngambil uangnya nenek? Semuanya diem ketakutan, diem, tidak berani. Lalu karena orang yang nyuri itu biasanya kan kelihatan dari wajahnya. Adik saya yang perempuan itu rasanya ketakutan sekali. Kamu ya Kur? Ya namanya Kur. Ya. Lalu dia nangis itu. Ya. Apa yang dibuat bapak saya? Memaafkan. Apa yang dibuat bapak saya? Memeluk. Apa? Menghukum. Bapak saya kemudian ke belakang bawa sabit, lalu memotong ranting kopi di kebun itu, lalu rantingnya pukul-pulkan ke betisnya adik saya itu, sambalnya cocot, sehingga adik saya itu berdarah-darah gitu. Ya. Sakno ya, sering alami dulu ya, oh, pengalaman juga namanya. Ya. Tapi yang indah apa? Setelah bapak saya mukuli sampai berdarah-darah itu, lalu dia membasuh, memerban, dan dia merawat luka adik saya itu. Ya. Bapak saya ingin apa? Kemudian dalam refleksi saya, bapak saya sebenarnya ya saya melihat bahwa ya inilah gambaran Allah kita. Allah itu memang seringkali juga memukul kita. Allah tidak membiarkan kita enak-enakan gitu ya, tidak. Kadang-kadang kita diberi namanya sakit, penderitaan, bahkan kekecewaan. Tetapi Allah tentu tidak pernah tega. Karena apa? Seringkali kita yang nakal, kita ndablek seringkali. Allah memang kadang ya memang memukul kita. Ya, itu diberikan bukan karena dia benci, tidak. Tetapi karena dia ingin supaya kita justru selamat, bertumbuh menjadi baik, mengalami kasih-Nya. Maka kalau bapak saya juga kemudian membalut luka adik saya itu, saya melihat bahwa ini gambaran Allah, Allah yang tidak hanya menghukum, tidak. Ya, Allah menghukumnya juga karena kasih, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya, dia membalut luka supaya anak kita semua itu belajar. Ini loh, Allah itu pengen supaya hidup kita tidak dalam jalan yang salah, tetapi dalam jalan yang benar. Ya. Dan kemudian setelah itu memang saya lihat bahwa adik saya itu memang tumbuh menjadi anak yang jujur, yang polos dan sebagainya itu. Ya, ini gambaran Allah itu. Maka apa? Kita melihat bahwa Allah itu bukan Allah yang menghakimi, bukan Allah yang menjauh dari kita, tidak, tetapi Allah yang dekat memeluk, mencintai kita, yang menyentuh dan memulihkan. Inilah Allah kita. Ya. Dan seringkali ya Allah juga bekerja membalut luka hati kita melalui dan dalam keluarga itu. Barangkali saudara-saudara nanti juga bisa melihat, belajar bahwa di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, luka batin, kalian juga mengalami sentuhan kasih Allah melalui ya mungkin papa mama, kakak adik, nenek dan sebagainya itu. Ya, keluarga kita sungguh dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan, untuk membalut luka-luka hidup kita. Ya. Nah, memang setiap orang itu sebenarnya membawa luka. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Ya, tidak ada dari kita yang sempurna. Kita juga, keluarga kita juga tidak ada keluarga yang sempurna. Siapa yang punya suami yang sempurna? Siapa? Tidak ada. Siapa yang punya istri yang sempurna? Siapa yang punya anak yang sempurna? Tidak ada. Lah, sampean tidak sempurna tuh? Belum sempurna. Baru proses untuk menjadi sempurna. Ya. Tidak ada keluarga yang sungguh sempurna. Kita semua sedang bergerak menjadi semakin baik. Ya. Tidak ada pribadi yang sebenarnya tanpa luka. Masing-masing kita itu juga mengalami luka-luka di dalam hidup kita itu. Ya. Nah, ada luka karena kegagalan,
ada luka karena kata-kata yang menyakitkan. Ya. Banyak orang seringkali juga, apalagi zaman sekarang ini, ya banyak kekerasan verbal melalui kata-kata. Ya banyak orang kan cepat panas, ya kena trigger sedikit langsung, wah muntap, ya hanya masalah sepele saja kemudian gegeran, dan kalau sudah geger apa? Tidak mau ngalah, ngungkit-ngungkit yang dulu dibawa-bawa, ya sampai cari-cari untuk mengalahkan ya pasangannya, ya banyak. Ya. Mungkin ada luka karena kehilangan orang-orang yang kita cintai tiba-tiba dipanggil begitu saja oleh Tuhan, orang mengalami luka. Atau bisa jadi ya banyak ibu-ibu itu juga mengalami luka karena apa? Suaminya tidak mau mengerti perasaannya. Seringkali ibu-ibu itu curhat, waduh Romo bagaimana suami saya itu enggak ya itu banyak suami-suami yang kadang-kadang enggak begitu peduli, ya sibuk kerja sampai rumah kemudian ya capek tidur baca koran, sudah istrinya mau cerita, sudah tahu saya tahu ya apa ya tidak sungguh mendengarkan itu apa oh derajin, suaminya sibuk lihat derajin, ya seringkali begitu, ya seringkali juga banyak orang mengalami luka karena tidak dimengerti, karena tidak dipahami dan sebagainya. Namun kita mendengarkan sabda Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ya, jadi patah hatinya bukan karena ditinggalkan si dia saja, bukan ketika waktu pacaran, tidak. Tapi juga dalam masa perkawinan pun juga orang bisa mengalami patah hati karena pasangannya tidak mau mengerti dirinya. Ya bukan ini sengaja, tapi kadang-kadang memang tidak sengaja, ya demikian terjadi itu. Atau luka-luka karena kegagalan, karena kata-kata yang keras, kata-kata yang menyakitkan, sehingga kita sungguh mengalami luka-luka itu. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya, di mana Tuhan menyembuhkan kita? Nah seringkali rahmat penyembuhan itu tidak melalui mujizat-mujizat yang besar, tetapi melalui hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin hanya sebuah pelukan dari ibu sungguh menyembuhkan. Banyak anak-anak remaja ketika ya dia stres, lalu kemudian ya dipeluk oleh ibunya, tidak apa-apa. Ketika dia berbuat salah, anak itu berbuat salah kan, mau pulang rumah itu kan takut ya. Biasanya khawatir nanti ibunya, papanya marah. Tetapi ketika ibunya misalnya, tidak apa-apa nak, ibu mengerti, dipeluk dengan erat, anak mengalami kesembuhan itu. Atau kadang-kadang juga diamnya ayah yang setia mendampingi. Ya. Dulu waktu saya seminari Garum itu kalau pulang rumah itu ya bapak saya itu tidak banyak ngomong, dia diem. Tapi dalam diemnya itu dia amat perhatian. Kalau saya mau pulang seminari itu biasanya bapak itu menyiapkan barang-barang saya, memberi odol, sikat gigi, macam-macam perlengkapan itu disediakan. Ya selalu perhatian itu, meskipun tidak banyak kata-kata. Tetapi ini bagi saya ini suatu dukungan yang sungguh luar biasa karena ternyata bapak lewat diemnya itu dia memang memberikan perhatian itu. Memang kadang-kadang ungkapan cinta orang tua itu beda-beda. Ada yang cintanya melalui makanan. Kalau ibu saya itu selalu membuatkan kue-kue, masak macam-macam, itu ungkapan cintanya. Bapak saya ungkapan cintanya ya melalui memperhatikan pernik-pernik itu disiapkan. Ya masing-masing dari kita, dari orang tua kita seringkali juga ungkapan cintanya itu ya bisa berbeda-beda. Anak yang tekun mendoakan orang tuanya misalnya, ini juga menjadi cara Tuhan menyembuhkan. Atau pasangan yang memilih mengampuni. Ya. Ada seorang ibu yang dia stres luar biasa dan dia pengen bunuh diri. Ya, ketika dia mau bunuh diri itu dia diingatkan oleh temannya. Kamu datang ke pastor lah, coba konsultasi sana biar lebih tenang itu.
Lalu dia datang ke pastor, ketemu pastor yang sedikit agak senior gitu. Lalu cerita-cerita, mengapa ibu tadi mau bunuh diri? Ya ternyata suaminya itu ya apanya ya apa sedikit apa suaminya itu selingkuh dengan teman kantornya. Lalu karena sering kali jalan-jalan dengan teman kantor itu, usahanya kemudian hancur, jatuh, sehingga ekonominya hancur itu. Lalu geger-gegeran. Situasi itu kemudian juga ternyata dua anak laki-lakinya ternyata juga minum-minuman, terjerat pada narkoba itu. Ya, lalu ibu tadi merasa saya tuh gagal dengan hidup ini. Gagal dengan hidup itu apa? Suami saya selingkuh, ekonomi morat-marit, anak saya juga hancur. Maka ya dia merasa tidak hidup itu tidak berarti. Ya. Masing-masing keluarga terdiri ternyata apa? Masing-masing mengalami luka-luka itu. Maka untuk apa hidup? Lalu dia ya pengen bunuh diri itu. Maka dia datang kepada pastor tadi. Oleh pastor apa? Oleh pastor dia diberi segelas air bening itu. Apakah untuk minum? Ternyata pastor setelah meletakkan gelas di depan ibu tadi, dia memungut abu rokok tadi. Abu rokok, bukan abu daun palma, tapi abu rokok itu. Abu rokok dimasukkan gelas tadi, pure. Bagaimana air dalam gelas tadi? Langsung menjadi keruh gitu karena abu rokok sejumput tadi. Lalu ibu tadi diajak ke sebelah pasar, adalah ada danau yang luas begitu, diajak ke sana. Lalu pastor mengambil kotoran pasir-pasir itu dilemparkan ke danau tadi, biur begitu. Danau tetap tenang, bening begitu. Lalu pastor mengatakan, ibu, dalam hidup ini kita memang harus membuat satu pilihan. Apakah hati ibu itu mau seperti gelas kecil yang gampang keruh dengan macam-macam peristiwa, masalah, atau bisa menjadi seluas danau atau bahkan samudra yang meskipun ada macam-macam kotoran tetap tenang dan bisa tetap hening itu. Lalu ibu tadi mikir, iya ya. Lalu akhirnya ibu tadi pulang ke rumah dan dia berjanji, saya akan membuat hatiku tidak gampang keruh dengan macam-macam persoalan ini. Saya akan mengampuni suamiku, saya akan perhatian pada anak-anakku, saya akan mendoakan mereka. Dan ternyata apa? Ternyata dengan dia menerima suaminya, mengampuni, mendoakan, mengajak anaknya untuk berdoa, ternyata kemudian keluarga itu kemudian dibolehkan. Dan ternyata memang apa? Tuhan memang bekerja itu. Pemulihan justru melalui keluarga itu. Bukan melalui sesuatu yang besar, tidak. Tapi ya ketekunan ibu tadi untuk berdoa, kerelanya untuk mengampuni, kemauannya untuk ada punya waktu bagi anak-anaknya. Karena selama ini ya dia sibuk shopping, tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Sehingga dia kemudian mencoba untuk mendengarkan mengapa begini-begini. Hal-hal yang kecil dan sederhana ternyata apa? Menjadi sarana untuk memulihkan itu. Dan itulah cara Tuhan. Cara Tuhan tidak melalui mukjizat yang besar, tapi melalui hal yang sederhana di dalam hidup itu. Lalu keluarga ya sebagai ruang aman, ya keluarga sebagai ruang aman. Keluarga dipanggil menjadi ruang aman, tempat kita boleh menjadi diri sendiri tanpa topeng, ya. Saya tuh kalau pulang ke rumah ke kampung saya itu di sini Ngawi Kempringet, dari Ngawi masih keringetan, masih masuk ke desa itu sehingga masih keringetan, ya jauh di pelosok itu. Biasanya senang, pulang itu senang, seperti mengalami oase, kesegaran itu. Ya healingnya enggak perlu jauh-jauh, healing ke rumah rasanya bisa bebas tenang itu. Atau kalau di tempat kerja ya biasanya kan romo itu kan mejeng rasanya nek misa atau ngajar atau apa kelihatan kan ya gitu ya.
ya oh itu ya oh deh. Nah, kadang memang butuh itu, ada memang ya lelah, capek ya. Lalu kemudian ya kalau pulang itu selalu mengalami ya situasi yang itu nyaman, aman, enak itu ya. Nah, kadang-kadang kita itu sering mengalami ini, di luar rumah kita tuh bisa kuat, tegar, profesional. Ya, kita bisa itu tampil, wah, sekarang kan kuat. Banyak bapak-bapak itu naik pergi ke kantor saya ya apa? Kayak ya itu ya tegar. Sampai di rumah nglimprek karena diomeli bojone gak bisa berdaya apa-apa. Bisa juga. Kita seringkali begitu. Nah, di rumah kita masing-masing kita boleh berkata, aku itu lelah, ya enggak apa-apa. Ya kita bisa merasakan lelah, aku terluka, aku butuh didengarkan. Kita bisa mengalami ruang yang aman, ruang nyaman, karena rumah kita, tempat kita bisa ya berekspresi, mengungkapkan segala macam keluh kesah. Ya, maka biasanya suami-suami itu kalau pulang rumah itu ya kadang-kadang memang pengen didengarkan segala curhatnya. Nah, istri perlu untuk apa? Untuk mendengarkan itu. Maka sebenarnya keluarga itu ini kita bisa melihat bahwa ya suami, seorang laki-laki suami itu yang dibutuhkan dalam hidup itu apa? Ya, dalam keluarga itu dia butuh kehadiran seorang sahabat. Ya, sahabat ya. Mengapa banyak suami seringkali kemudian mencari sahabat pada teman-temannya? Karena apa? Istrinya tidak bisa hadir sebagai seorang sahabat. Sahabat itu kan orang yang mengerti, yang mendengarkan, yang memahami. Ya. Maka dikatakan berbahagialah suami yang menemukan seorang sahabat pada diri istrinya. Jadi kalau ibu-ibu itu bisa tampil sebagai sahabat, oh ini sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bisa memulihkan, menyembuhkan itu. Ya, nek suaminya istrinya ngomel, cerewet ya, sudah ngelomprot, sudah apa suaminya datang rumah, pulang rumah wajahnya istrinya apa amburadul, apa pakaiannya ngelomprot. Aduh, ada ya. Suaminya mau ngomong ya cerewet, mau macam-macam ya, tidak menjadi sahabat itu ya. Maka istri memang perlu untuk sungguh tampil menjadi sahabat yang mendengarkan itu ya. Lalu kalau istri wanita, istri itu sebenarnya ya senang kalau apa? Istri kan senang kalau punya rumah ya. Tapi sebenarnya rumah sejati seorang istri itu apa? Itu ada pada hati suaminya. Ya, jadi rumah bukan rumah dalam arti fisik, ya memang senang nek rumahnya tuh besar, memang senang. Tetapi sungguh kalau seorang wanita itu menemukan rumah dalam hati suaminya, artinya suaminya bisa memberikan rasa nyaman, rasa tenang. Nah, keluarga itu bisa menjadi tempat yang aman itu. Nanti istri bisa, saya bisa merasakan rumah sejati dalam hati suaminya itu. Ya. Nah, jadi keluarga yang sehat bukan keluarga tanpa masalah. Ya, melainkan apa? Keluarga yang saling memulihkan. Ya, ketika misalnya ada doa bersama, kesedihan mendengar, kerendahan hati untuk meminta maaf, dan keberanian untuk mengampuni. Ya, saya merasa juga berbahagia karena sejak kecil dulu bapak ibu saya itu selalu mengajak berdoa bersama. Dan saya merasakan ya ini tempat saya bertumbuh menjadi baik, nyaman. Bukan berarti saya baik, tidak, tapi saya mendapatkan dasar yang baik untuk bertumbuh itu. Ya. Untung bahwa bapak ibu mengajak untuk berdoa, untuk saling mendengar, saling meminta maaf. Itu sungguh menjadi tempat yang baik dalam kehidupan keluarga itu. Lalu Tuhan bekerja melalui keluarga. Ya. Tuhan tidak selalu turun langsung dari surga untuk menyembuhkan hati yang patah. Ya, Ia sering bekerja melalui orang-orang terdekat kita. Ya, jadi Allah selalu bekerja melalui orang-orang di sekitar kita itu. Ya,
Kasih suami istri menjadi obat, ya. Kesetiaan dalam sakit, dalam sehat menjadi terapi. Lalu perhatian kecil juga menjadi tanda harapan. Ya. Maka keluarga keluarga kita mengalami kasih tanpa syarat, mengalami pengertian, mengalami dukungan, dan di sana Allah sungguh hadir. Jadi kehadiran Allah sungguh-sungguh ada melalui orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengalami Allah itu hadir? Maka ingat bahwa suami istri itu ketika kawin saling menerima sakramen perkawinan. Ya. Jadi suami menjadi tanda kehadiran Allah, istri menjadi tanda kehadiran Allah. Jadi suami misalnya melihat Allah itu tidak usah jauh-jauh. Allah itu apa? Dekat pada diri suami istrinya itu. Kalau misalnya istrinya itu murah hati, banyak senyum, suka mengampuni, penuh kasih. Oh, Allah apa? Allah ada dalam diri, ya, dalam diri ini pasangannya itu. Tapi misalnya sering ngomel, menggerutu, ya bukan menjadi sakramen tadi. Sakramen berarti menghadirkan kebaikan kasih Allah secara nyata, secara konkret dalam kehidupan ini, kehidupan itu. Nah, kemudian keluarga sebagai apa? Tempat bertumbuh dalam kekudusan. Tempat bertumbuh dalam kekudusan. Nah, pemulihan bukan hanya soal sembuh dari luka, tetapi apa? Menjadi lebih kuat dan lebih kudus. Ya. Jadi kita dipulihkan itu bukan hanya kita sembuh dari luka-luka kita, tetapi kita semakin kuat, semakin kudus, semakin bijaksana, semakin matang dalam hidup kita itu. Ya. Keluarga mengajarkan kesabaran, pengorbanan, pengampunan dan ketekunan. Disitulah kita ditempa menjadi pribadi yang matang. Ya. Di situ kita belajar mencintai seperti Kristus. Ya. Maka keluarga bukan sekedar tempat tinggal, tetapi keluarga itu tempat membentuk hati kita. Bahkan nanti orang bisa melihat ya hal-hal yang kadang-kadang tidak enak itu sebagai kebaikan-kebaikan Allah. Ya. Jadi kalau Santo Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa kemahakuasaan Allah itu bukan terletak menyingkirkan berbagai macam kesulitan, problem, masalah dalam hidup, tidak. Kita akan selalu mengalami macam-macam masalah, tetapi kemahakuasaan Allah adalah menarik sesuatu yang baik dari keburukan-keburukan penderitaan itu. Ya. Dulu waktu kami kecil, bapak ibu itu punya kandang ayam di belakang rumah itu, kandang pitik itu, ada beberapa ayam. Pagi kadang-kadang kami nengok-nengok bebek si blorok ngendok. Ya. Kalau ada ngendok, ada telur ya, ada telur ya. Ada telur itu satu misalnya, ya direbus, diambil, ya satu. Lalu apa? Diperapat, tahu seperapat? Seperempat itu, karena anaknya 4 toh, maka masing-masing dapat seperempat itu. Dimakan, dinikmati, tidak setiap hari bisa makan telur itu, kadang-kadang aja. Ya, ndok ya. Kalau enggak ngendok ya enggak makan telur itu. Nah, perhatikan ini bukan soal makan ndoknya. Telur itu keluar dari mana? Dari ayam. Memang enggak ada telur keluar dari babi, enggak ada, selalu dari ayam. Maksudnya dari mana? Dari? Ya memang dari ayam, memang tahu. Telur ayam keluarnya dari mana? Dari pantat. Pantat kanan, pantat kiri. Kanan atau kiri? Ini kanan, ini kiri. Yang mana? Tengah, pantat tengah. Namanya bukan pantat itu. Namanya dubur. Orang Jawa bilang silit. Silit pitik ya. Jadi telur itu keluar dari silit pitik. Ya. Nah kalau kita mikir silit atau dubur, apa pikiran kita? Konotasinya apa? Jelek, jorok, jijik, menjijikkan. Tapi ingat, kita bisa belajar di sana. Ya, dari hal yang menjijikkan, yang tidak enak, keluar sesuatu yang sungguh bermanfaat.
Dan itulah kemahakuasaan Allah. Mungkin dalam hidup kita mengalami banyak masalah-masalah, tetapi Allah selalu menarik sesuatu yang baik. Nah, kita mestinya harus belajar untuk menarik sesuatu yang baik dari hal yang tidak baik itu. Misal tadi pada awal tadi saya cerita, bapak saya mukuli adik saya. Itu tidak baik, tetapi adik saya bisa menarik manfaat pelajaran dari hal yang tidak baik itu. Memang Allah selalu begitu, di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, masalah, luka batin, Allah selalu menarik sesuatu yang baik. Dan kita diundang untuk mengambil sesuatu yang baik. Orang bilang ada manfaatnya, ada makna untuk hidup, ada berkat di tengah-tengah musibah itu. Ya, dan ini kemahakuasaan Allah. Dan kita bisa menemukan itu dalam kehidupan keluarga kita. Maka keluarga adalah tempat Allah membentuk hati kita. Hati kita menjadi semakin baik, makin kuat, kita makin bijaksana, makin sabar. Kalau kita bisa menarik berbagai macam kebaikan-kebaikan dari itu. Maka kadang-kadang suami-suami seandainya istri yang ngomel, ya lihat sesuatu yang baik dari macam-macam. Mungkin itu tanda cinta, saking cintanya dia ngomel. Ya tidak usah dilihat negatifnya saja. Selalu ada kebaikan-kebaikan di tengah berbagai macam keburukan dalam hidup itu. Ya. Nah maka apa refleksi untuk kita bertanya, apakah keluargaku sudah menjadi tempat pemulihan? Atau justru menjadi tempat yang menambah luka? Atau sudahkah aku menjadi alat pemulihan bagi anggota keluargaku? Seperti ibu yang mau bunuh diri tadi, ternyata dia justru menjadi alat pemulihan bagi keluarganya, membawa suaminya, membawa anaknya, membawa keluarga itu kepada pemulihan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menghadirkan kasih, memulai percakapan yang menyembuhkan, berani meminta maaf, dan memilih mengampuni. Mengampuni itu. Ya. Maka para saudara, sebagai penutup, ya Mazmur berkata kepada kita, ya, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya. Nah, kiranya keluarga kita sungguh menjadi tangan Tuhan yang membalut luka, bukan untuk memperdalam. Masing-masing dari kita adalah tangan-tangan Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan, untuk memulihkan keluarga kita masing-masing. Ya. Semoga rumah kita masing-masing sungguh menjadi tempat di mana ada doa, ada pengertian, ada pengampunan, ada harapan, karena dalam keluarga yang dipenuhi kasih, Allah sedang bekerja memulihkan dan menyelamatkan kita. Ada amin? Terima kasih. Puji nama Tuhan untuk firman yang sudah boleh kita dengarkan malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, beri kami rahmat untuk dapat menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Amin. Supaya kami sekeluarga ini Tuhan bisa menjadi tempat yang memulihkan, bukan menimbulkan luka, tapi menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan yang daripadamu akan memampukan kami untuk menjadi alat kasih-Mu bagi anggota keluarga kami. Amin. Ini saatnya Tuhan, Tuhan melawat keluarga kami, Tuhan menyembuhkan dan menjadikan kami satu, dan menjadikan kami keluarga sebagai tempat pemulihan. Amin. Amin. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya
sebentar untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali bersekutu bersama pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu bersama. Bagi umat yang baru pertama kali datang di PD ini, kami persilakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Monggo silakan. Diharapkan kehadirannya untuk Kamis minggu depan. Dan bagi umat yang senantiasa tekun setia hadir bersekutu, tetap menyala-nyala. Percayalah persekutuan kita dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko yang telah memberkati kita semua malam ini. Terima kasih. Info PD 26 Februari pada Kamis minggu depan dengan pembawa firman Ibu Sincerani. Tema doa sumber kekuatan keluarga. Mari kita saksikan VT-nya. Saat keadaan sekelilingku Doa mengubah cara pandang keluarga dari melihat masalah sebagai beban menjadi melihatnya sebagai kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat Langkah-langkah konkret apa yang perlu dilakukan agar doa menjadi sumber kekuatan keluarga? mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, memandang Mari kita mencari kekuatan sejati bersama PDWKK Immanuel. Juga nanti ada pelayanan doa pribadi pada Kamis minggu depan. Selanjutnya info pelayanan doa. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai permohonan doa, dapat menghubungi Ibu Veronica, Ibu Cindy atau Bapak Bambang dengan nomor HP seperti di layar. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan info-info seputar Immanuel dengan follow atau subscribe akun sosial media PDWKK Immanuel seperti di layar. Selanjutnya setelah acara PD selesai, umat bisa menikmati ramah tamah di belakang. Sekian pengumuman PD malam ini, sampai bertemu Kamis minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan berkati. 1、2、3、4、5、6、7，我的昂包在哪里？在这里，在这里，我的昂包在这里。恭喜恭喜！恭喜发财！新年快乐！新年快乐！10，昂包在这里。Ini merah-merah semua ya, Ce ya, sudah ya. Iya, iya. Suasananya. Iya. Ini semua merah-merah semua ya. Iya. Ah, iya. Oh iya, ngomongnya harus ala China ya. Oke. Ni hao. Oke. Kita mau bagi-bagi angpao ya sekarang ya. Hei, suaranya mana dulu? Angpao. Cici, ini gimana caranya banyak ini orang ini apa tak cukup?
cukup Tuhan sediakan. Amin. Kita bagi saja di 5 kelompok ya. Gimana baginya, Cek? Bagi 1, 2, 3, 1 kelompok ya. Boleh, boleh. 3 baris ya. Dari Pak Billy, terus C Cindy sama kakaknya di belakang kelompok yang pertama. Oh, orangnya dikit C, yang belakang lebih banyak. Banyak. Tambah 1 ya. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, enggak Gak apa-apa. apa-apa. Cincai lah, Cincai, cincai. Sip. Apa-apa cincai. Hari ini kita cincai ya, Ci ya. Oke. 1, 2, 3, 1 kelompok. 1, 2, 3 kelompok pertama. 4, 5, 6. Yang sampai belakang ya. Ya, sampai kelompok belakang. kedua. Oke. Terus yang ketiga dari kakaknya 1, 2, 3 sampai AI. 1, 2, 3. Yang kelompok kedua dari Romo sampai ke belakang. Ci, Yang Ci, ketiga. ini Uma ini enggak ngerti, kita boleh panggil kita punya temen dulu ya, 1. Oke. Kok. Boleh. Ci, bantu sini, Ci, tolong, Ci. Cik siapa? Cik yang mana? Itu Ci kuning-kuning itu. Oh, Cik kuning. Oh, Cik kuning-kuning tidak bisa. Ini siapa ya? Itu. Ayo, Ci, engkau, Ci. Gini, Cita, gini. MC-nya bingung. Ini pusing ini saya. Aduh. Puyeng, bintang 7. Gini. Kelompok 1 sampai kakaknya, yang kedua dari bapak sampai belakang. Yang ketiga dari kakak sampai AI, ya. 3, Yang keempat dari AI sampai sini. 4. Dari Romo ke belakang kelompok 5. Oh, Gitu ya. Gitu Ngerti, aja ya. ngerti. Sudah. Oke. Sekarang kita boleh panggil. Cincai lah, cincai. Cincai. Kita panggil perwakilannya. Iya. Kita Boleh minta kelompok tolong 1 maju 1. dari Perwakilannya. masing-masing kelompok Ayo, Ci. perwakilan 1 aja. Ya. Buat puter spinning wheel. Nomor 2. Silakan. Nah, kakaknya silakan. Oh ini. Silakan tante. Kelompok yang kedua perwakilan 1 aja. Buat puter doang. Puter aja. Puter fortune wheel-nya. Kelompok 4 maju 1 ya. Oke. Silakan Bu Dani. Kelompok yang kelima. Yeay. Satu mana 1? 1 mana 1? 1. Kelompok Ya. 2 mana kelompok 2? 2. Jadi 3. nanti perwakilan dari kelompok ini akan memutar spinning wheel di sini untuk menentukan urutan ngambil angpau. Urutannya. Biar adil ya, urutannya. biar adil. Tidak ada KKN di antara kita. Jadi ya. Ayo silakan Ibu. Silakan. Perlu sembahyang dulu Bu. Putar. Jeng jeng jeng. Diputer. Kenapa kok harus ada urutan? Soalnya kita kasih tahu dulu ya, bocorannya ya, bocorannya. Tetap nomor 1. Weh, keren. Nomor 1. Silakan. Ya, yang kedua silahkan. Di sini ada Siap-siap total nomor 1 ya. 100 angpau dengan nominal 100.000, ada 1. Ini paling hoki lah ya. Aduh, berapa lembar 1? Seracep. Satu yang 100.000 Cepet jeng, ada 1. satu. Cepet Cepet jeng jeng. ada 1. Cepet jeng 1. Ya. Yang gomban, Goban. 50.000 ada 4. 4. Lebih besar. Yang nomban, nomor berapa ya tadi? Oh, yang kedua, urut. Baik, yang ketiga silakan Ibu. Nanti ngambil di situ. Yang 20.000 ada 10, sisanya yang lain 10.000. Jadi tenang. Nomban ada cap. Yang ketiga, urut C. Urut. Sesuai hoki masing-masing ternyata. Jadi malam ini nggak ada yang pulang dengan tangan kosong. Yeay. Puji Tuhan. Hoki lai, hoki lai, hoki Silakan, lai. sudah? Oh ya, silakan Bu Nani.
Nanti kita lihat siapa yang paling hoki dapat cepecing. Loh. Urut. Oke, sekarang perwakilannya boleh kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Nomor Yang satu. kelompok 1 kelompoknya maju Ayo semua. nomor 1 tolong maju semua. Biar seru, maju semua. Oh ya, kembali dulu Ibu. Agak cepat ya, kelompok agak satu. cepat ya. Lai lai Agak lai. cepat, lai, lai, lai 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 lai. Lai, lai. Silakan, silakan. Silakan, baris yuk, baris yuk, baris yuk. Mari, baris, baris. Halo Ine. Hai, halo Meme. Oke, sudah baris ya. Baris, 2 baris. Dua ya. baris boleh, kalau banyak 2 baris boleh, selang-seling. Biar yang di belakang kelihatan. Sudah cakep-cakep pakai merah-merah harus tersyut. Sini, Ci. Lai lai lai, Ci lai 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 lai. Permisi. Ini ya. wow dapat Apa surat. ini? Untuk nomor 1, wow dapat surat ini. Oh. Tolong Ci buka Ada ini. suratnya Ada surat ya. buat kelompok nomor 1. Iya, kita buka ya. Sebentar ya Bapak Bentar Ibu. ya. Ini kita, Kita dapat punggungin dulu surat. sebentar. Iya, untuk dapat angpo ini Ada kita surat ada cintanya. surat cintanya. Kongsi. Wah, kelompok ini betul-betul hoki. Nomor Nomor 1. Karena nomor 1, ayo nyanyi lagu satu-satu tapi versi Imlek. Hayya. Haya, haya. Nyanyi kelompok 1 nyanyi lagu satu-satu versi Imlek. Gimana itu? Contohnya gimana ya? Satu-satu, Owe nomor 1. 2, Owe nomor 1. 3, Owe nomor 1. 1, 2, 3, Owe nomor 1. Oke ya. Jangan lupa ditutup lawannya. Hayya. Hayya. Oke. Asik. Hayya. Hayya, hayya. Yeay. Silakan untuk mengantri ambil. Boleh Angponya pilih boleh satu. diambil. Kita utamakan untuk umat ya. Jadi Umat. yang tim nanti kita hitungan di belakang untuk yang tim. Silakan. Bisa ngambil, silakan. Apakah ada yang hoki? Cepeceng. Lumayan cepeceng beli seblak dapat berapa porsi? Banyak. Ayo, ayo. Yang sudah boleh kembali. Oh ya. Nanti kalau ada yang dapat yang cepeceng, gomban sama nomban, ngacung ya. Hokinya gede soalnya. Silakan Pak. Oh kalau sedikit nanti minta tambah sama sebelahnya. Belum terdaftar masalahnya Kak virusnya. Yeay. Civeni, sudah Iya. ada yang dapat nomban, gomban, cepeceng? Belum selesai nih. Belum, was. Wah, ini dapat nomban ini, nomban Wah, ini. nomban keluar satu. Wih. Ya. Sambil siap-siap ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 habis gini kita mau maju. Ini dapat
dapat gomban ini. Wah, Ai dapat nyomban juga. Nyomban. Wis, keren. Haya. Wah, haya. Hoki besar, hoki besar. Ini kelompok Tenang. 2 maju ya. Ini hoki tergantung amal ibadah mungkin ya. Ci. Aduh, weh kok senang Ya, ya, Ci ya. silakan. Haya, Baris oke yuk, oke baris oke. yuk, baris Ayo. yuk. Agak ke sana ya. Silakan. Bentuk 2 barisan aja biar depan belakang kelihatan ya. Agak maju, Bu. Biar ke-shoot semua nanti wajahnya. Silakan. Ada angpau amplop cinta lagi? Tanya, Ci, dapat apa, Ci? Nah, ini cluenya, yuk. Oh, ini Oke, clue. Ci, ada dapat next lagi, clue. Ci. Kita nih anu loh, Ci, rahasia. Kita enggak tahu. Iya, ini MC-nya sendiri nggak tahu loh Enggak ini. tahu ini. Kita buka ya. Weh kok juga derdek ya, Ci ya. Ini MC-nya separuh dikerjain juga soalnya. Kongsi, lu kabeh hoki ya. Yosi mau main satu lagu. Lu semua dancing versi Imlek lo ya. Oh, Haya, dancing. haya. Haya. Lagunya Bang Yosi. Latihan sebentar Ya, boleh. lagunya dulu. Ada satu mungkin instruktur. Boleh Siapa maju ke depan. dirijennya? Kita kasih contoh aja, Ci. Gimana, Ci? Ngerti. Ayo. Sesuai kreativitas aja ya. Ayo. Oh, tadi ketuanya, silakan Ibu. Pimpin gerakan, tenang, yang lainnya ikut. Manut. Silakan Bang Yosi. San, go. Ha, hey. Oke. Susingnya. Yeay. Oke. Kongsi. Silakan. Bisa ambil angpaunya, Yeay. boleh dipilih. Minta tepuk tangannya dong. Ini kan Ya. sudah joget. Yeay, Kasih tepuk tangan. keren. Yeay. Kita dahulukan umat ya, yang tim. Nomor 3 Silakan. siap-siap ya. Nomor 3 siap-siap. Nomor 3 siap-siap. Masih ada cepeceng. Itu tadi Akhirnya gomban berapa sama Bu keluar Susi? berapa ya? Oh, cemban. Gak apa-apa. Wah, cepeceng keluar. Wah. Hoki ya. Ini ai hoki ya. Dapat cepeceng ya. Nanti pulang makan bakso, Ci. Oh. Iya. Loh, ini. Cek, Ayo nomor 3 lai. Kelompok 3. Kelompok 3 harus lebih heboh loh ya. Oke. Yeay. Kita buka surat cintanya buat kelompok 3. Geser, boleh geser.
kongsi. Kelompok lu mau terus hoki. Ayo, Bu males olahraga. Tai Chi. Ayah. Bikin 5 gerakan Tai Chi. Tolong Ayo. ketua kelompoknya maju. Ketua kelompoknya maju. Kasih contoh. Ayo. Lima gerakan ya. 5 gerakan ya. Biar fit badannya. Sama-sama ya ikuti. San. Oh. Ayo, ikut nih. Ayo. Stop. Nggak boleh nih, nggak boleh. Cin, nggak boleh. Ini kelompoknya belum Kelompoknya olahraga. ndak ikut olahraga. Nggak ikut ini. Tak ada. Ini Tai Chi ya, bukan cupi-cupi. Tai Chi ini. Cia itu. Kungfu. Tenaga dalamnya dikeluarin semua. Ayo. Ini anggotanya sujak juru Tai Chi. Jangan curak lu lihat-lihat aja. Ayo. Oke. San. San. Su. Oke. Ya, silakan. Tuh, sampai nangis. Ya, ayo. Silakan sekarang ambil Silakan. angpaunya. Kalau sudah dicoblos, diambil Coblos ya. diambil ya. Ya. Berapapun yang didapat itu adalah hoki di tahun yang baru ini. Nomor Kita 4 percaya siap-siap Tuhan yang ya. lipat Nomor 4 gandakan ya, siap-siap. Cek. Kalau sudah dicoblos silakan diambil isinya. Di situ selain ada angpau, ada ayat firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Cik, cepek sudah 1, tapi masih ada goban kok. Goban masih Gombannya tadi ada. ada yang sudah keluar, Tapi cuman nggak masih tahu ada berapa. 2. Oh, masih ada 2 gomban. Siap. Ya. Sisi. Ayatnya bisa dibaca, semoga menguatkan setiap kita di tahun yang baru ini. Kalau di luar itu ya, kalau angpau cuma angpau uang. Kalau di sini angpau dapat ayat kitab Iya, suci. betul. Itu berkat. Ayo nomor 4, ya. lai. Kelompok Lai. Cepet. Enggak apa-apa, tenang. Nanti Tuhan yang lipat gandakan. Amin. Yes. Ayo. Silakan. Baris ya. Ayo agak cepet. Ini berarti dihukum ini. Biru-biru ini. Ayo baris yuk. Amplop cintanya di mana ya, Cek? Itu, mana Ci, amplopnya Ci. Ayo Ci, cepet Ci. Ini cepet sudah malam Ci. Sudah ngebet buka ini. Buka angpaunya. Nah. Amplop cinta buat kelompok 4 ya. Kongsi. Ini kelompok hoki. Cuma perlu senyum. Senyum Imlek. Sambil bilang ke kelompok lain. Kongsi Fajai, hoki lai. Kongsi Fajai, kelompok 4, hoki. Hayya. Gitu ya. Jadi lu kelompok 4 cuma perlu senyum. Bilang Nggak usah sama dancing. kelompok lain, Hong Si Fat Chai, hoki lai. Ayo. Oke. 1,
hoki lai. Haya. 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 Ini kurang senyum-senyum, enggak senyum ini. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Ayo, san. Pacai. Hoki lai. Kongsi. Hoki. Haya. Haya. Silakan. Silakan ambil angpaunya. Silakan. Kita ini kualat nggak sih, Ce? Ngerjain Nggak tahu. ngerjain Bapak Ibu. Kelompok 5 siap ya? Kelompok juga 5 siap pusing ya. ini. Boleh siap-siap maju Yang kelompok 5. dapat yang dapat gomban Ya. flexing ya, flexing. Kelompok 5 lai. Kelompok terakhir silakan. Baris ya, yang bapak-bapak di belakang, adik-adik bisa di depan. Cik. Kongsi. Cik. Kelompok ini banyak engkau, Cik. Kongsi. Cik, engkau ini banyak engkau kelompok ini. Wah, banyak engkau ini. Kelompok 5 siap? Maju. Maju. Oe buka ini surat cinta ya, Buka buat ya. kelompok 5 ya. Waduh, ini kelompok terakhir ini biasanya, Aduh, ini kok rasa susah ya? waduh, Susah sekali nih. ciaklat. Romo kelompok 5. Waduh. Yang Romo Kelompok 5, Romo. Lai, Romo. Romo Lai. Waduh, Ce. Ini ada Romo Dwi Joko. Oh, nggak berani, Ce. Oe apalagi? Nanti dosanya double. Cece yang baca ya. Ayo kita baca sama-sama. Kongsi. Lo ini kelompok sungguhan hoki. Nggak ada Nggak ada tantangan. tantangannya. Nggak perlu tantangan. Soalnya ada Romo, Ada Romo. DJ. Ayah, jami. Ayah. Loh, ini loh lihatin loh. Bukan karena ada Romo ya, tapi ya memang suratnya W dapat kayak gini. Iya, berarti hoki. Loh. Paling hoki kelompok 5. Tapi kan kalau Romo sudah maju tuh, rasa kalau Romo ndak nyanyi atau ndak joget tuh ndak enak ya Romo. Oke. Romo nyanyi ya. Nyanyi apa? Dian Mimi. Udah apal. Gini, kita tutup acara Sukacita ini kan dengan kelompok 5 kan. Kita nyanyikan Sungai Sukacita ya. Teman-teman Mulmed bisa tolong ditayangkan lagunya Sungai Sukacita. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
Ayo anak-anak ngambil angpau. Sungguhan hoki nih, Je. Sungguhan hoki. Haya, haya. Haya, haya. Ini saking gak ada jenggotnya ini hanya begini. Ini Gak tapi ada yang ditarik. Cici, wah punya perut ini sudah. Ayo, dulu. Iya. Dari Haya. tadi haya. Haya. Laper. Hai, iya. Haya. Ya, dompet isi pelut kosong, cemepan. Waduh, ini Romo taat antri sekali nih. Ayo Romo maju Romo. Romo ndak ikut dusel. Ndak ikut dusel. Oh, sama Romo DJ masih di Terawang. Iya, didoain. Yang gomban nggak keluar. Cepeknya sudah keluar tante, itu. Silakan Romo, masih, iya boleh, masih ada beberapa yang belum terbuka. Wah ini lakon menang buri biasa ini. Loh, oh 10.000. Hoki lah. Ceh, owe lapar. Owe juga lapar. Kita lari dulu ya. Iya. Bye-bye, Cacien. Cacien. Bye-bye. Thank you Tata sama Fendi, luar biasa acaranya. Bapak Ibu, saya boleh melihat banyak wajah-wajah yang bersuka cita karena dapat angpau. Boleh terima kasih sama Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sangat bermurah hati. Amin. Malam hari ini persekutuan doa kita sudah hampir selesai, tapi nanti Bapak Ibu jangan langsung pulang dulu ya, karena ada ramah tamah di belakang. Asik. Mari kita tutup dengan doa dan kita nanti mohon berkat dari Romo. Baik? Ya. Bapak yang maha baik, sungguh kami bersyukur atas hari yang begitu indah ini Tuhan, karena malam hari ini kami boleh bersuka cita bersama, kami boleh tertawa bersama, dan kami boleh menerima berkat-berkat yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya memberkati kami secara rohani, tapi juga dengan secara jasmani. Tuhan, biarlah Engkau juga berkati Romo kami, Romo Dwi Joko yang sungguh telah menyampaikan firman-Mu dan memberkati kami dengan bekal-bekal, dengan pesan-pesan-Mu yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya kami telah menerima rahmat yang daripadamu, supaya keluarga kami boleh menjadi tempat pemulihan. Amin. Dan jika malam ini juga Tuhan, kami boleh menerima makanan dan berkat jasmani, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menguduskan, supaya kami boleh sehat dan tenaga kami juga boleh dipulihkan. Tuhan, kami juga tidak lupa, kami juga ingin membagikan kemurahan yang kami terima kepada saudara-saudara kami di luar sana yang masih belum menerima berkat. Kami juga mau menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan bagi keluarga kami yang mungkin tidak hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mohon berkat yang daripadamu melalui Romo Dwi Joko. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dwi Joko. Kita sama-sama doakan Romo selalu sehat dan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menuju ke ruang belakang. Kita boleh menikmati makan malam bersama.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku